pendapat yang lebih mendekati kebenaran itu adalah yang pertama, yakni yang pertama itu maksudnya yang telah sempurna ya 2 kali salam baru dia istilahnya meletakkan atau menurunkan telunjuknya. Batas waktu telunjuk terus terangkat maksudnya. Batas waktu telunjuk terus terangkat begini bagi ketika tasyahud akhir. Ya, jadi ba'da taslimatain, ba'da tamami taslimatain, setelah sempurna 2 kali salam. Jadi artinya ketika salam yang pertama, apalagi sebelum salam ya, jangan diletakkan dulu. Harus mantang aja dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah baru turun. Ya turun. Itu sesuai dengan penjelasan yang begitu jelas dan tegas dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu yaitu umat bertanya ulama menjawab. Insya Allah hari ini kita akan mengangkat satu tema yaitu batas waktu telunjuk terus terangkat ketika tasyahud akhir. Nah itu temanya pemirsa, insya Allah kita akan kaji atau kita akan jelaskan oleh murabi kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre. Pak Kiai, kalau saya nyebutkan nama Pak Kiai rada susah, kenapa ya? Ya padahal kan muda Ahmad Dimyati Badruzzaman ya. Panjangan ya. Nasi kuning panjangan. Baik Pak Kiai, hari ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang batas waktu telunjuk terus terangkat, maksudnya batas waktu telunjuk terus terangkat begini Pak Kiai. Ketika tasyahud akhir. Nah itu tema kita Pak Kiai. Nah ini tuh terangkatnya tuh sampai kapan sih batasnya? Apa terus begini aja atau bagaimana? Nah, sebelum ini dikupas Pak Kiai, silakan menyapa dulu pada pemirsa Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi mawala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, yang saya banggakan, alhamdulillah syukurillah dengan barokah ya izin Allah Subhanahu wa taala dan irodahnya kita bisa bersua kembali dalam ya kajian tanya jawab agama yang diangkat dari buku Umat Bertanya Ulama Menjawab. Namun Pak Andre, kadang-kadang ya kita enggak membahas dari buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini ketika ada yang urgent di tengah-tengah masyarakat ini urgent ya, artinya ingin segera dibahas karena di tengah-tengah masyarakat ada semacam ya terjadi perbedaan pendapat sementara belum jelas rujukannya. Nah oleh karena itu minta kepada saya supaya ya dibahas supaya ada pencerahan lah kepada umat dengan tentunya rujukan-rujukan kitab yang meyakinkan. Itu ya tapi kita doakan dulu pemirsa, mudah-mudahan barangkali ada yang kurang sehat baik di rumahnya maupun di rumah sakit, mudah-mudahan oleh Allah disembuhkan kembali penyakitnya. Amin. Yang meninggal dunia baik yang meninggalnya yang wajar maupun kena Covid, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Dan dijadikan min ahlil khair oleh Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang dililit hutang mudah-mudahan hutangnya terbayar, yang lambat jodohnya Allah memberikan jodoh yang saleh atau salihah, juga tentunya sedang berjuang di jalan Allah untuk madrasahnya, musholanya, majelis ta'limnya, termasuk pondok pesantrennya termasuk pondok pesantren yang kita kelola Pak Andre namanya pondok pesantren modern Darus Shalihin yang
sedang terus membangun gedung tahfidznya, juga pelelangan tanahnya mudah-mudahan dimudahkan perjuangan oleh Allah, yang berwakaf, berjariah, berimpak, mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah. Amin. Dan COVID-19 yang masih melanda negara kita dan negara yang lainnya, mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya ini ada pertanyaan penting ya, yang saya terima dari pemirsa yang ingin supaya dikupas. Ini menyangkut masalah ibadah, kaitan dengan ibadah sholat ya. Betul, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin sebagai mukadimah sedikit bahwa kita ini memang manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dalilnya dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka untuk beribadah ya kepada aku. Dan ibadah yang paling top bandai dalam Islam adalah ibadah sholat ya, karena merupakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiang ya agama kita yang sangat penting, bahkan yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah ibadah sholatnya. Dan tentunya orang yang melaksanakan ibadah sholat ini termasuk orang yang akan dijanjikan mendapatkan surga Firdaus. Amin. Karena di dalam surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 10 dan 11, Allah Subhanahu wa taala nyatakan juga kepada kita, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yani walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, artinya orang yang selalu menjaga sholat-sholat yang sudah dipardukan oleh Allah kepada kita ya. Ulaika humul warisun, mereka lah akan menjadi pewaris. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka yang akan mewarisi surga Firdaus dan di dalamnya kekal abadi. Ini yang kita harapkan tentunya. Nah, untuk mengetahui mengenai tata cara sholat tadi dengan baik ya, tentunya kita ikuti bagaimana sholatnya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW sendiri dalam hadis Bukhari, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, riwayat Imam Bukhari dari sahabat namanya Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu ya. Nama sahabatnya namanya Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian ketahui aku salat. Nah, kita tentunya tidak melihat Rasulullah SAW ya salatnya, karena kan kita enggak berjumpa dengan beliau langsung. Namun kan Rasulullah dilihat oleh para sahabat. Ya, sahabat juga mengajarkan lagi kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan lagi kepada tabi'in terus sampai kepada guru-guru kita ya. Bahkan kita punya sedikit ilmu seperti ini ya, kita kan punya sanad sampai Rasulullah juga. Sehingga guru kita kan belajar akhirnya dari gurunya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya yang kita harapkan adalah bagaimana ibadah sholat kita ini termasuk kaitan dengan tata caranya ini sesuai dengan Rasulullah dulu. Karena kan hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu ya, melihat di sini tentunya para sahabat dulu melihat, sehingga akhirnya kita tahu seperti Rasulullah bagaimana. Nah, menyangkut masalah kaitan dengan ketika tasyahud akhir. Ya, mungkin kalau tasyahud awal tidak diperbincangkan ya, karena tangan ini ya lepasnya kan ketika tasyahud awal ikut otomatis lepas gitu ya. Tapi yang ditanyakan oleh pemirsa ini adalah kaitan dengan ketika tasyahud akhir. Jadi batasnya itu, Pak Andre, mungkin pertanyaannya tadi belum lengkap, jadi baca. Boleh, Pak. Silakan dibacakan. Jadi saya bacakan dulu pertanyaan pagi. Ya. Pemirsa, pertanyaannya pada tema kita hari ini tentang batas waktu
telunjuk terus terangkat itu ketika tasawuf akhir itu sampai di mana? Ya. Pertanyaannya begini, minta dijelaskan mengenai batas waktu telunjuk terus terangkat ketika tasawuf akhir. Apakah hanya sampai mengucapkan salam yang pertama ataukah sampai selesai mengucapkan salam yang kedua? Ya. Itu pertanyaan baik. Baik, Cukup baik. ya. Ya, saya kira bisa ditangkap dan dipahami. Jadi pertanyaan tadi itu ini ketika telunjuk ini terangkat. Nah, mengenai masalah telunjuk ini terangkat ada penjelasannya Pak Andri dan pemirsa di dalam kitab kecil ya, nazom namanya Matan Az-Zubad. Ini dikarang oleh Imam Ahmad Ruslan Asy-Syafi'i. Beliau ini dari Ramallah, Palestina. Jadi mengarang kitab sampai menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Dan di pesantren sudah masyhur ya nama kitab ini. Nah, di dalam kitab Matan Zubad ini namanya, itu ada bait pada halaman 34 dalam kitab Musolah. Baitnya itu atau baitnya itu bunyinya begini. Wa inda illallahu fal muhallilah irfa li tauhidil lazi solaitalah. Jadi baitnya bunyinya wa inda illallahu fal muhallilah irfa li tauhidil lazi solaitalah. Kalau bahasa ya terjemahnya adalah wa inda illallah, dan ketika diucapkan lafaz illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah gitu ya. Fal muhallilah irfa, maka jari telunjuk ini angkat olehmu ya. Li tauhidil lazi solaitalah. Tujuannya adalah untuk mentauhidkan, untuk menyatakan begitu esanya alladzi sholaitalah, yang engkau sholat kepadanya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dengan kita mengacungkan ya, mengangkat illallah ini untuk menunjukkan bahwa Allah taala itu esa. Ya, isyarat seperti itu. Simbolnya. Bahkan Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, setelah tadi nazom Zubadnya ini saya bacakan, saya juga punya syarahnya. Syarah Zubad ini nama kitabnya adalah Mawahibus Somad ya. Bukan Ustaz Abdul Somad ini. Ini nama kitabnya Mawahibus Somad. Kalau Zubad tadi bisa berarti adalah semacam ya intisari dari kitab-kitab fikih ya yang beliau jadikan nazom itu. Kemudian yang kalau ini Mawahibus Somad itu artinya beberapa pemberian Allah yang tempat segala keperluan hambanya. Ya, dikarang oleh Syekh Al-Allamah Ahmad bin Hijazi. Ini seorang ulama besar tentunya yang mengarang atau mensyarahi kitab Nazom Zubad. Nah, kata beliau di dalam kitab syarah Nazom Zubad tadi yang diberi nama Mawahibus Somad, mengatakan bahwa fatajtami'u fi tauhidika wa qaulika wa fi'lika. Artinya apa? Setelah beliau menguraikan tentang bahwa ketika kita mengangkat dari telunjuk ini menunjukkan tauhid kepada Allah. Nah, kata pengarang kitab Mawahibus Somad sebagai syarah Nazom Zubad, maka ketika kita mengangkat ini, di situ ada 3 hal menjadi satu kesatuan. Yang pertama, fi tauhidik, berarti betul-betul kita ini mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Yang kedua, wa qaulik, ucapanmu juga menunjukkan kepada, kan asyhadu alla ilaha illallah kan terucap, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian wa fi'lik ya, dan perbuatanmu. Jadi di sini bersinergi antara katakanlah akidah kita dalam hati Allah Ta'ala itu Maha Esa, ditambah terucap asyhadu alla ilaha illallah, berarti kan mengucapkan bahwa Allah Ta'ala itu memang satu. Ditambah lagi perbuatan. Dengan ini kan ada gerakan. Ya. Jadi hati ya, lidah sama gerakan fi'lun itu kan perbuatan. Jadi nyatu ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ketika sudah terangkatnya ini sampai ketika tasyahud akhir kan? Ini sampai kapan? Apakah terus, setelah salam, apakah sebelum salam sudah istilahnya sudah enggak terangkat lagi? Ya, sudah loyo gitu. Apakah nunggu salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, baru selesai, atau misalnya menunggu salam yang kedua? Atau juga gini Pak, kadang-kadang yang belum salam itu, ya, baik salam yang pertama atau salam yang kedua ini sudah begini. Sebelum salam yang pertama? Ya, ada juga begitu. Tapi ada juga yang salam yang pertama sudah,
baru salam yang kedua ini udah turun. Nah ini kan perlu rujukan ya. Perlu rujukan supaya lebih jelas. Iya. Nah oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini ya menurut saya penting pemirsa ada rujukan, ada kitabnya ya. Iya. Dengan istilahnya taklid buta itu. Betul, ya. Taklid buta itu istilah di daerah Jawa Baratnya atau turut munding gitu. Jadi artinya hanya ngikut aja. Ngikut aja. Ketika ditanya dari mana dasarnya, kitab apa, Betul. ya nggak tahu ya, karena hanya ngikut-ngikut. Nah Pak Andre, minimal saya bawa ini beberapa kitab rujukan. Yang pertama ada namanya kitab syarah ya Fathul Mu'in ya. Kitab Fathul Mu'in ini sebuah kitab yang cukup populer di tengah-tengah masyarakat khususnya di dunia pesantren. Dikarang oleh imam namanya Zainuddin Al-Malibari ya. Bukan Zainuddin MZ bukan Zainuddin Nur ya, tapi ini Zainuddin Malibari namanya. Bukan juga Zainuddin Ali Maksum bukan ya. Akan tapi Zainuddin Al-Malibari. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in ini pada halaman 23 ya. Di sini dikatakan Pak Andre bahwa wa sunna raf'uha ayil musabihah ma'a imalatiha qalilan inda hamzati illallah. Dan disunahkan mengangkat telunjuk ini ya sambil dicondongkan dikit ya ketika pada lafaz hamzah illallah. Kadang-kadang kan ada yang dari mulai asyhadu sudah terangkat. Ini sebenarnya belum pas. Ketika asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau dalam hadits Syafi'i ini dalam Fathul Mu'in ketika pada hamzah i-nya itu illallah, asyhadu alla ilaha illallah, ketika illallahnya lil ittiba karena mengikuti sunnah Rasul ya. Kemudian wa idamatuhu ay araf dan terus menerusnya itu terangkat fala yadhuha jangan diletakkan bal tamko marfu'atan ilal qiyam awi salam, akan tapi terus menerus terangkat begini ya sampai berdiri ketika tasyahud awal, sampai berdiri awi salam atau sampai salam ketika mungkin ya kaitan dengan tasyahud akhir. Cuman di dalam kitab Fathul Mu'in ini masih ditanyakan salamnya ini kan ada dua. Apakah tasyahud awal ketika salam pertama kan salam ada dua, Assalamualaikum warahmatullahi, atau setelah salam yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi baru istilahnya nunduk lagi ya. Nah untuk mengetahui supaya lebih jelasnya dari Fathul Mu'in ini saya punya syarahnya Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, yang diberi nama kitabnya I'anatul Thalibin. Ya, ini cuma segini diberi syarah cukup tebal bahkan sampai 4 jilid Pak Andre. Ya, jadi 4 kayak begini. Dari kitab yang tipis ini. Dari kitab yang tipis ini diurai oleh pengarangnya namanya Al-Alamah ya, Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syaikhul Ad-Dimyati Al-Bakri. Tapi Pak Andre pemirsa bukan Ad-Dimyati min Depok ya. Dari Depok ini yang aslinya min ya Karawang ya. Akan tapi ini dari Mekah Al-Mukarramah. Jadi seorang ulama ahli fikih bahkan ahli tasawuf ya. Saya punya juga kitabnya namanya Kifayatul Atqiya. Karya beliau ini ya mencukupi bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu kitab tasawuf. Nah, selain ini kitab fikihnya namanya I'anatul Thalibin ini. Syarah atau hasiah daripada ya uraian lah dari kitab Fathul Mu'in. Nah, di dalam kitab I'anatul Thalibin ini yang sangat populer di dunia pesantren dan menjadi rujukan para ulama ya, khususnya dari kalangan mazhab Syafi'i, ini diungkapkan begini. Halil muradu bihi tamamut taslimatain au tamamut taslimah al-ula. Jadi di dalam penjelasannya ini kena Imam Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'innya enggak begitu jelas, pokoknya ketika salam ya ketika tasyahud awal ketika bangkit selesainya nunjuk ini. Kalau tasyahud akhir katanya habis salam gitu kan. Dan di sini kan enggak dijelaskan salam yang pertama atau salam yang kedua ini berhentinya dari nunjuk ini. Nah di dalam kitab syarahnya atau ya hasiahnya ini kaitan dengan penjelasannya lah, itu dikatakan bahwa halil muradu bihi tamamut taslimatain au tamamut taslimah al-ula. Apakah yang dimaksudkan dengan wadahnya artinya meletakkannya, tidak maksudnya tidak menunjuk itu tidak menurunkannya itu apakah tamamut taslimatain setelah sempurna 2 kali salamnya au tamamut taslimatil ula atau setelah
selesai salam yang pertama. Nah, kemudian di sini dijawab wal aqrab al awal. Wal aqrab al awal itu artinya dan pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran adalah al awal yang pertama. Yang pertama itu maksudnya ya di sini tentunya adalah tamamut taslimatain, sempurna telah selesai 2 kali salam. Kan pertanyaannya itu apakah yang dimaksudkan tadi setelah sempurna 2 kali salam atau setelah sempurna salam yang pertama? Nah, kata keterangan di sini wal aqrabu al awal. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran itu adalah yang pertama. Yakni yang pertama itu maksudnya yang telah sempurna ya 2 kali salam baru dia istilahnya meletakkan atau menurunkan telunjuknya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi karena kurang begitu tegas dalam istilahnya menjelaskan atau mengungkapkan ya hukumnya tadi kan ada istilah yang pertama, Pak ya. Yang pertama itu maksudnya kalau yang pertama kan kita salam ke kanan, yang ke kiri kedua. Nah, di kitab tadi kan ada sebutan yang pertama itu tidak dijelaskan atau dua-duanya kanan dan kiri gitu, Pak. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa yang dimaksudkan tadi menurunkan ini setelah salam pertama atau kedua gitu. Setelah taslimatain itu kan setelah 2 kali salam. Atau setelah salam yang pertama. Itu kan pertanyaannya. Jadi dijawab yang mendekati kepada kebenaran ini adalah al-awal itu ya, pertanyaan yang pertama tadi. Oh, itu maksudnya. Sebab kalau jawabannya salam yang pertama salam ya, itu tentunya jawabannya adalah al-ula ya. Karena taslimah al-ula kan itu muannas. Tapi karena ini soal ya hanya pertanyaan, jadi kembali kepada pertanyaan yang pertama tadi sempurna 2 kali salam. Nah, jadi kembali kepada 2 kali salam itu. Nah, supaya lebih jelasnya Pak Andre lebih detail. Tidak artinya ragu-ragu lagi ya, tidak sak lagi gitu istilahnya. Saya membaca juga dan mengambil kajian penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya ini namanya Nihayatuz Zain ya. Jadi Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan sebagai mungkin melengkapi juga Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, siapa Syekh Nawawi ini dan bagaimana gelar-gelar dan julukan-julukan yang disandang oleh beliau ya sebagai penghargaan dari para ulama semasa hidup beliau. Nah, di dalam buku tesis saya dulu waktu mau gelar MA harus menyusun namanya tesis ya, dan alhamdulillah sudah terbit sekarang, diterbitkan oleh Sinar Baru di Bandung. Judulnya Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir karya Syekh Nawawi. Nah, ternyata Syekh Nawawi ini adalah punya julukan atau gelaran keilmuan yang sangat banyaknya, tidak kurang 4 yang saya catat di sini. Jadi beliau itu ketika hidupnya punya gelar yang pertama Imamul Ulama Il Haramain, artinya tokoh ulama 2 tanah suci Mekah dan Madinah. Karena beliau walaupun orang Indonesia ya, orang Banten, akan tapi kan mukim lama di Mekah dan wafatnya juga di Mekah, sehingga punya gelar Imamul Ulama Il Haramain, yakni tokoh ulama 2 tanah suci Mekah dan Madinah. Itu gelar yang pertama. Kemudian gelar yang kedua adalah Syekhul Masyayikh ya, Syekhul Masyayikh li nasyril ma'arifid diniyah fi Makkah al-Mukarramah. Artinya maha guru ilmu-ilmu agama di kota suci Mekah yang dimuliakan ya. Kemudian yang ketiga, beliau juga punya gelar Sayyidu Ulama Il Hijaz, ulama terkemuka di negeri Hijaz. Dulu zaman beliau Mekah Mukarramah itu atau Madinah ya, Saudi lah, itu namanya Hijaz ya. Jadi terkenal ulama terkemuka di negeri Hijaz. Dan yang keempat, yang terakhir, beliau juga punya gelar Sayyidul Fuqaha'i wal Hukama'il Mutaakhirin. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pakar ulama fikih dan filosof mutakhir ya. Jadi luar biasa keilmuannya. Nah, ya artinya tidak diragukan lah
masalah fikihnya, tafsirnya, macam-macamnya, karena beliau sangat piawai sehingga punya gelar yang begitu tinggi. Nah, saya kemukakan ini dalam rangka bagaimana pendapat beliau atau fatwa beliau kaitan dengan masalah telunjuk tadi, ya. Masalah telunjuk tadi menurut keterangan yang ada di dalam kitabnya Nihayatul Zain ini. Nah, di dalam kitab Nihayatul Zain halaman 73, ya. Ini satu jilid aja ya. Jadi halamannya 73, beliau mengatakan begini, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di dalam kitabnya ini bahwa wa sunna idamatuhu ay araf ilal qiyaminat tasyahudil awal, ya, wa ila tamamit taslimataini fil akhir. Jadi setelah beliau menyatakan bahwa wa sunna raf'uha, ya, inda illallah, dan disunahkan mengangkat telunjuk ini ketika mengucapkan illallah. Nah, bi ayyab tadi abiroi inda hamzati illallah, dengan memulai mengangkatnya telunjuk ini ketika mengucapkan illallah, yang artinya kecuali Allah. Kemudian dilanjutkan wa sunna idamatuhu ay arrafu ila ilal qiyam minat tasyahudil awal, ya. Wa sunna idamatuhu ay arrafi ilal qiyami minat tasyahudil awali, dan disunahkan terus menerusnya terangkatnya telunjuk ini ilal qiyami, sampai berdiri, minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal, ya, tasyahud yang pertama, wa ila tamami taslimataini fil akhiri, dan sampai sempurnanya 2 kali salam pil akhiri di tasyahud akhir. Baru diakhirkan ya berarti ya. Baru diturunkan. Ya. Nah, jadi jelas dengan penjelasan ya beliau ini, ya, yang menyatakan bahwa disunahkan terus-menerus kalau tasyahud awal sampai berdiri, ya. Kan setelah tasyahud awal itu biasanya ya 2 rakaat selesai, kita berdiri lagi. Karena sholat maghrib yang 3 rakaat ya ada tasyahud awalnya berdiri. Zuhur, asar, ya isya ada tasyahud awal ya. Kalau subuh ada nggak? Nggak ada. Itu langsung tasyahud akhir. Nah, ketika tasyahud awal, ketika berdiri baru berhenti. Nggak terus aja begini ya. Nah, kemudian wa ila tamami taslimatain fil akhiri. Nah, dan kepada sempurnanya taslimatain ini adalah 2 kali salam. Istilah bahasa Arabnya itu, tata bahasa Arabnya Pak Andre, taslimatain itu isim tasniyah. Kalau taslimatun itu 1 kali salam ya, 1. Tapi kalau taslimataini itu 2 kali. Berarti wa ila tamami taslimataini, dan sampai sempurnanya 2 kali salam fil akhiri, dalam tasyahud akhir. Tamama la ilahi Shibra Malisi, sebagaimana condong kepadanya pendapat Imam Shibra al-Malisi. Wa yuqsadu bizalika arafu, dan dimaksudkan dengan pengangkatan, ya, diangkatnya itu telunjuk, annal ma'buda wahidun, bahwasanya yang disembah atau yang diibadahi itu adalah wahid, ya, esa, ya, ada Allah Subhanahu wa taala. Fa yajma'u fi tauhidihi baina i'tiqadihi wa qawlihi wa fi'lihi, maka terhimpunlah di dalam ketauhidannya itu baina i'tiqadihi, antara akidahnya, keyakinannya, wa qawlihi, dan ucapannya, asyhadu alla ilaha illallah, wa fi'lihi, dan perbuatannya. Itu sama dengan penjelasan ya tadi, kaitan dengan hikmah kenapa misalnya ketika illallah diangkat gitu. Yang jelas menurut penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, yang tadi saya sengaja kemukakan gelar beliau 4 macam yang sangat tinggi itu, bahkan orang Mesir sendiri katanya Pak Andre, saya tulis di sini, terkagum-kagum ada orang Indonesia yang bisa ngarang kitab yang sangat tinggi nilainya. Orang Mesir sendiri belajar ya mengkaji kitabnya karangan orang Indonesia gitu, ya. Sehingga dipanggil ke Mesir sana, dan setelah dipanggil ke Mesir kemudian disuruh pidato. Ya, kemudian di antara pidatonya itu berkaitan dengan mulianya ilmu, yang saya ingat ya kena ditulis di tesis saya. Ya, tesis itu barangkali pemirsa ada yang ingin tahu ya, tesis itu karya ilmiah untuk S2. Jadi untuk S1 namanya skripsi, untuk S2 namanya tesis, nah untuk S3 untuk gelar doktor ini namanya disertasi ya.
Nah, karena saya tulis di tesis ini lafadznya, jadi masih ingat kata Syekh Nawawi di hadapan para tokoh-tokoh ulama di Mesir dengan kata-kata wa qultu innal ilma nurun muktabas sahibuhu mukarramun aina jalas. Ya, wa qultu innal ilma nurun muktabas sahibuhu mukarramun aina jalas. Artinya wa qultu, aku sudah katakan, innal ilma nurun muktabas. Sungguh ilmu itu adalah bagaikan cahaya yang sinarnya itu luar biasa menyinari jagat raya ini. Ya, sahibuhu mukarramun aina jalas. Sahibuhu, pemiliknya, pemilik ilmunya itu adalah mukarramun, akan dimuliakan orang, aina jalas, di mana saja ia duduk. Artinya yang punya ilmu tinggi dan mengamalkan ilmunya dengan baik, insya Allah dia di mana saja dia duduk, mau di kampung mau di kota, ya bahkan di hutan sekalipun, itu tentu akan dimuliakan, akan didatangi orang. Bahkan Pak Andre, saya melihat belum lama ini Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, ya, pengurus intinya berziarah ke istilahnya kuburan sekumpul ya. Jadi ada di Banjarmasin itu bulan sekumpul, ya bahkan Syekh Arsyad Ambanjari kita datangi juga. Itu ternyata yang namanya orang alim ini selain ketika hidupnya memberikan manfaat kepada orang dengan ilmu-ilmunya, fatwa-fatwanya, karya-karya ilmiahnya, setelah wafat pun ternyata ya banyak diziarahi. Bahkan haulahu, yang ada di sekitarnya itu, karena ada, saya lihat ada warung-warung, toko-toko, itu banyak istilahnya yang ziarah ke situ. Jadi ada belanja, katakanlah ekonominya jadi ya meningkat barokah juga, barokah itu. Ya selain karya kaitan dengan foto beliau juga di situ dijual belikan. Jadi artinya saya melihat orang yang alim itu ya beda dengan pejabat itu. Kalau Gus Dur ya karena ada hubungan dengan kekiaiannya dan anak kiai juga. Tapi kalau tok istilahnya pejabat lah gitu ya, tidak ada keilmuan keagamaannya, jadi kayaknya sudah meninggal begitu aja. Tapi kalau yang namanya orang alim, ya walaupun udah meninggal, jadi tetap aja diziarahi orang, dikunjungi orang. Ini, jadi ada kaitan dengan masalah tadi bahwa Syekh Al-Bantani seorang ulama besar dari Indonesia, kebanggaan kita semua, ya. Bahkan di Kamus Al-Munjid yang dikarang oleh orang Katolik namanya Louis Ma'lub dari Lebanon, ternyata namanya tercantum di dalam itu. Berarti kan udah mendunia. Nah, ternyata fatwa beliau dengan tegas di dalam kitabnya namanya Nihayatuz Zain yang saya sebutkan tadi atau bacakan tadi, beliau memfatwakan bahwa telunjuk ini ya bisanya istilahnya dikendor gini, artinya selesailah gitu ya, disudahi ya. Jadi ba'da taslimatain, ba'da tamami taslimatain, setelah sempurna 2 kali salam. Jadi artinya ketika salam yang pertama, apalagi sebelum salam ya, jangan diletakkan dulu, harus mantang aja dulu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah baru turun. Ya turun. Itu sesuai dengan penjelasan yang begitu jelas dan tegas dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Itu lebih mempertegas daripada dari kitab I'anat Thalibin yang tadi. Itu saya kira penjelasannya kepada yang bertanya, kepada pemirsa yang bertanya, karena saya melihat di masyarakat ada perbedaan gitu, ada perbedaan pendapat. Ya tadi itu ada mungkin 3 macam, ada yang sebelum salam pertama sudah lempes, ada yang setelah salam yang pertama dilepas, ada yang setelah salam yang kedua. Nah ternyata kata Syekh Nawawi Al-Bantani, setelah salam yang kedua itulah baru dilepas, dan yang saya amalkan sehari-hari setelah salam yang kedua ini Pak Andre. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bagi atas kajiannya. Mudah-mudahan yang tadinya belum ngerti setelah dijelaskan jadi ngerti. Ya, mudah-mudahan. Dan insya Allah langsung diamalkan. Amin. Jadi yang tadinya salah juga insya Allah Allah ampunin bagi. Ampunin, mudah-mudahan diampuni, apalagi masih terus belajar. Amin. Walaupun lewat YouTube, tapi kan masih thalabul ilmi ya. Mudah-mudahan diampuni dan ke depan lebih baik lagi. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah ilmunya barokah ya, insya Allah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri sampai sekian untuk kajian kita dari
umat bertanya ulama menjawab ini pada episode yang keberapa Pak Kiai? Ke 30 8 ya? 38 ya. Udah banyak kan sampai bingung ya. 38 ini insyaallah. Iya, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.